Anak-anakku sekalian yang berbahagia, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Golongan pertama yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir. Siapa orang fakir ini? Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Seumpama orang fakir adalah dia membutuhkan uang 10.000, tetapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan uang. Seorang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya kurang, itu juga disebut orang fakir. Dari setengah kebutuhan pokok diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua adalah golongan yang menerima zakat, orang miskin. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat. Ia punya penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Seumpama orang miskin adalah dia butuh 10.000, tapi dia hanya menghasilkan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta yang dapat memenuhi setengah kebutuhan dirinya atau lebih, akan tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan pribadi dan orang-orang yang wajib dinafkahi tanpa terlalu berlebihan ataupun sangat hemat. Kondisi ini atau miskin lebih baik daripada orang fakir. Golongan yang ketiga adalah amilin, yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat, menyimpannya, menjaga zakat, mencatat berapa zakat yang masuk dan berapa zakat yang keluar, serta sisanya, dan juga tugasnya adalah menyalurkan atau mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk agama Islam dan bertambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam itu tidak sia-sia. Yang kelima adalah hamba sahaya atau riqab. Riqab adalah golongan mukatab yang ingin membebaskan diri dari cengkraman majikannya. Artinya
budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah uang tertentu, dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Meskipun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, tapi kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan rikop. Selanjutnya yaitu gorimin. Gorimin artinya orang yang berhutang, yang tidak mampu membayarnya, padahal hutang dia cukup banyak. Gorimin yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena dia telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya. Nah, orang yang berhutang ini ada dua macam. Pertama, untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, untuk kemaslahatan orang lain. Untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu seperti yang tadi, dia tertimpa musibah, tertimpa bencana, sehingga dia bangkrut, tidak punya apa-apa, lalu dia berhutang, hutangnya banyak. Dia untuk mencukupi kebutuhannya dia harus berhutang, maka dia boleh diberi zakat. Kalau untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan dia harus mengeluarkan dana, lalu dananya itu dia hutang karena dia nggak punya uang, makanya dia hutang, maka dia boleh diberi zakat. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan, bukan karena kejahatan atau hal-hal kejelekan yang lainnya. Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau hutangnya karena dia berjudi, hutangnya karena dia bermaksiat, maka itu tidak boleh dikasih zakat. Penghutang ini tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Dengan berbagai cara dia untuk membayar hutangnya, tetapi dia tidak sanggup, maka boleh diberi zakat. Hutangnya itu telah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si penghutang. Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu. Yang ketujuh adalah golongannya fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Intinya adalah orang yang melindungi dan memelihara agama Islam serta meninggikan kalimat tauhid, seperti orang yang berperang di jalan Allah, berdakwah, berusaha menerapkan hukum-hukum Islam, dan lain-lain. Golongan yang termasuk dalam kategori fisabilillah adalah seorang dai, relawan yang perang yang gak punya gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurusi aktivitas jihad dan dakwah. Fisabilillah juga dapat mencakup kepentingan umum, seperti orang yang sedang mendirikan masjid, musola, sekolah, pesantren, yang intinya untuk kepentingan agama Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan untuk saat sekarang. Di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, Ibnu Sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat tapi bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat ini untuk mengatasi ketelantarannya karena nggak punya ongkos. Ibnu Sabil dapat diartikan pula seorang anak yang sedang menuntut ilmu, nggak punya biaya, maka boleh dikasih beasiswa dari uang zakat, namun kesulitan dalam pembiayaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah para mustahik zakat yang harus kita ketahui agar kita dapat menyalurkan zakat dengan tepat sasaran dan menjadi keberkahan untuk diri kita. Nah, selanjutnya yaitu tentang keutamaan zakat. Apa saja keutamaan zakat yang dapat kita peroleh? Mari kita simak yang berikut ini.